Berkat dan damai dari Kristus yang bangkit bersama saudara dan saudariku sekalian. Pada hari Minggu ketiga masa Paskah ini, gereja masih memberikan kita bacaan-bacaan yang berhubungan dengan peristiwa kebangkitan. Kisah-kisah yang ditulis berkaitan dengan pengalaman iman akan kebangkitan Kristus dan sekaligus ajakan untuk menjadi saksi kebangkitan itu. Pengalaman Paskah sungguh menjadi saat, menjadi momen, menjadi kesempatan untuk mengubah diri. Ada perubahan, ada transformasi, ada upaya untuk menjadi manusia baru yang dimiliki oleh para murid karena rahmat kebangkitan. Dari rasa takut menjadi berani, dari merasa tertutup untuk keluar untuk mewartakan Injil, dari hidup dengan kelompok urusannya sendiri menjadi membuka diri dan saling menerima pengalaman sesama akan kebangkitan Kristus. Baik, dari perikop Injil hari ini Lukas bab 24 ayat 35 sampai 48, kita dapat menemukan beberapa poin untuk dasar pengalaman kita, dasar refleksi kita pada hari ini. Pertama, Kristus yang bangkit itu ada di tengah-tengah komunitas. Kehadiran Kristus dalam komunitas umat beriman ini tidak dimengerti hanya secara fisik, melainkan juga secara spiritual. Ada peralihan dari rasa takut dan menutup diri ke suasana sukacita dan semangat dalam mengisahkan pengalaman kebangkitan Kristus kepada sesama. Peralihan ini terjadi karena kehadiran Kristus di tengah-tengah hidup mereka. Kristus yang bangkit ini sungguh menjadi dasar dan alasan persatuan umat beriman atau persatuan para muridnya. Kehadiran nyata Kristus yang bangkit inilah yang juga menyatukan gereja. Ketika sumber dan dasar persatuan ini diganti oleh manusia atau oleh hal-hal lain, maka perpecahan dan cerai-berai akan dialami karena kehilangan sumber persatuan. Hari ini kita diajak oleh gereja untuk menjadikan kehadiran Kristus yang bangkit ini sungguh dialami menjadi pusat dan tujuan persatuan hidup gereja. Jadi kehadiran Kristus perlu dialami, perlu dirasakan, perlu dijadikan sumber kekuatan dalam keluarga, dalam kelompok, dalam perkumpulan apa saja. Jadi Kristus perlu menjadi alasan kita untuk berkorban waktu dan tenaga demi sesama, mulai dari yang lingkungan yang terkecil, yakni keluarga. Kita membentuk hidup bersama karena Kristus ada di situ. Jadikan Kristus sebagai sumber persatuan, sumber damai. Yang kedua, ada dua hadiah kebangkitan Kristus, yakni pertama damai, yang kedua adalah sukacita. Damai karena hadiah yang diberikan oleh Kristus ini menjadi jaminan bahwa ada kepastian bahwa segala yang dikerjakan Allah bagi manusia itu adalah demi kebaikan manusia, dan bahwa hidup dan segala rutinitas yang kita jalani setiap hari memiliki makna spiritual sebagai jalan kepada keselamatan kekal. Damai yang diberikan Kristus ini bukan berarti bahwa hidup nanti tidak akan ada kesulitan, tanpa konflik, tanpa penderitaan. Tetapi sebaliknya, bahwa damai Paskah ini adalah keyakinan bahwa kita berada dalam Allah dan Allah berada dalam kita. Allah tidak hanya menjadikan hati kita tempat tinggalnya untuk aman dan damai, tapi Ia mau mendengar dari dekat denyut jantung perjuangan hidup kita untuk menjadi lebih baik setiap hari. Ia mau menguatkan dari dalam diri kita sendiri setiap perjuangan kita yang baik dan benar bagi keselamatan diri kita dan bagi keselamatan orang lain. Persatuan ini, Allah dan manusia, justru menjadi kekuatan dan sumber damai yang istimewa. Sedangkan hadiah kedua, yakni sukacita, diberikan Allah agar itu, artinya sukacita ini menjadi ciri utama umat yang percaya kepadanya. Artinya iman akan Kristus yang bangkit menjadi sumber dan alasan untuk bersukacita. Tentu tidak bisa terhindar sebagai manusia dari pengalaman-pengalaman negatif setiap hari. Namun percaya atau perasaan pengalaman sukacita ini
perlu dimiliki orang beriman ya untuk menjadikan pengalaman ini sebagai ciri sebagai orang beriman. Orang yang beriman adalah mereka yang penuh sukacita karena kebangkitan Tuhan. Ketiga, ada kalimat dalam perikop ini katakan bahwa mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Kalimat ini sebenarnya menjadi bukti bahwa betapa sulitnya kita manusia untuk melihat, mengenal, dan mengalami Kristus yang bangkit. Betapa sulitnya kita untuk mengerti kejadian-kejadian hidup kita setiap hari, sampai pengalaman yang kecil maupun pengalaman yang menyakitkan. Bahwa kita tidak bisa melihat Allah, dan kita tidak bisa mengerti bagaimana Allah mengatur hidup kita setiap hari. Kadang-kadang kita bisa bertanya, mengapa ini terjadi? Mengapa penderitaan ini bisa dialami oleh manusia? Mengapa Allah membiarkan ini? Itu sulit dimengerti. Sehingga beriman itu perlu kerendahan hati, perlu penyerahan diri, ya, perlu menerima keterbatasan dan kekurangan diri dan kekurangan sesama. Namun di saat yang sama, kita percaya dan yakin bahwa kita layak dicintai. Kita percaya dan yakin bahwa setiap pribadi tidak pernah luput dari perhatian dan cinta Allah yang tidak terbatas. Kelima, penulis Injil dengan tegas mengatakan bahwa ia hidup. Hidup yang dikatakan di sini bukan karena dibayangkan atau yang dipikirkan atau ide-ide yang dihasilkan oleh para murid, melainkan hidup yang sungguh nyata dalam caranya Allah sendiri. Jadi ia hidup bukan karena ide-ide para murid, bukan karena dibayangkan, tapi sungguh nyata. Untuk meyakinkan bahwa ia hidup, Yesus meminta dua hal. Pertama, dia mengajak para murid untuk rabalah aku dan lihatlah. Yang kedua, ia meminta makan dari para muridnya. Artinya ia sungguh hidup di sini dan sekarang. Ia sungguh menjadikan hidupnya sebagai sumber hidup kita juga. Maka kita perlu mengalami bahwa kita dikuatkan oleh seorang pribadi yang hidup dan mau menghidupkan kita dengan caranya sendiri. Semoga rahmat dan berkat Tuhan selalu menyertai saudara dan saudariku sekalian.